Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi ke YouTube channel PMH Malubas Angkatan 2023. Kita dari tim Tungtung. Hari ini kita mau bahas tentang ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia itu apa sih? Setahu saya, ketahanan nasional Indonesia itu mengandung 4. Yang pertama itu ada kegigihan, kekuatan, tidak kenal menyerah, dan juga harus menguasai diri dalam melanjutkan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terus fungsi utamanya ketahanan nasional itu apa? Fungsi utama ketahanan nasional itu adalah untuk melindungi dan menjaga stabilitas sebuah negara, untuk menjaga sekaligus menjaga tatanan yang ada di negara kesatuan Indonesia. Selain dari itu, ada juga fungsi dari ketahanan nasional Indonesia itu khususnya di bidang sektor politik, sosial, budaya, ekonomi, dan ketahanan untuk menjaga dan lebih wabil khusus untuk kesejahteraan masyarakat. Oh, baik. Dari yang saya dengar, ketahanan nasional Indonesia itu berfungsi sebagai sebuah pedoman. Pedoman itu maksudnya apa sih? Sebuah pedoman itu adalah untuk mempersatukan tindakan yang berkeadilan. Kemudian dalam pemerintah membentuk suatu pemerintahan yang berkeadilan, sehingga dapat dikatakan Indonesia sudah membuat suatu pedoman, seperti itu. Nah, kita kan udah tahu nih pengertian dari ketahanan nasional Indonesia itu sendiri. Kemudian fungsi utamanya juga tadi seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu apa sih penyebab atau latar belakang ketahanan nasional Indonesia ini itu muncul gitu atau terbentuk gitu? Kan ada lembaganya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sejarahnya kan gagasan tentang ketahanan nasional itu kan muncul pada tahun 1960-an. Nah, dari situ kan muncul 3 konsepsi nih, konsepsi tahun 1968, konsepsi tahun 1969, dan konsepsi tahun 1972. Nah, yang mendasari adanya 3 konsep itu tuh atau konsep dari ketahanan nasional Indonesia ini sendiri itu apa sih? Nah, jadi gini, perlu saudara-saudara ketahui bahwa pada tahun 1969 lahir istilah ketahanan nasional Indonesia. Yang dirumuskan sebagai kedaulatan dan daya tahan suatu bangsa. Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan dari ancaman mara bahaya, untuk melindungi ketahanan dan keberlangsungan bangsa negara Indonesia itu sendiri. Jadi ketahanan nasional Indonesia ini pada dasarnya muncul karena sikap masyarakat Indonesia itu sendiri yang mau untuk menjaga NKRI dari segala macam bahaya atau sesuatu yang bisa menghancurkan itu baik dari dalam maupun dari luar. Tepat sekali. Oh begitu. Nah kemudian kita kan belum tahu nih, maksudnya ketahanan nasional Indonesia kan yang kita tahu ada lembaganya tuh. Nah kira-kira ciri-ciri dari ketahanan nasional itu apa sih? Kalau untuk ciri-cirinya ketahanan nasional itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama itu berwibawa, dinamis, bermandiri, dan keempat itu berkonsepsi. Nah, ada juga tambahan. Bicara tentang ketahanan nasional ini memiliki ciri-ciri kondisi yang agak berubah-ubah begitu. Kadang naik dan kadang juga menurun, tergantung kondisi suatu bangsa atau negara dan juga lingkungan yang strategis. Nah, sekarang sudah membahas tentang ketahanan nasional sudah panjang nih. Nah, giliran kami berdua sebagai narasumber menanyakan kepada Mas. Boleh. Nah, tentang asas-asas ketahanan nasional ya. Saudari Alia, apakah pernah belajar tentang asas-asas ketahanan nasional di bangku sekolah? Apakah pernah? Kalau asas-asas, bentar ya, ingat dulu nih, coba. Pernah sih, setahu saya kan ketahanan nasional itu saya belajar kalau nggak salah ya di SMA kalau nggak salah pelajaran PKN juga. Jadi ada 4 yang saya tahu tuh ada asas mawas keluar dan ke dalam. Maaf ya kalau misalnya dia berantakan.
asas pengawas keluar dan ke dalam. Kemudian ada asas komprehensif integral atau asas menyeluruh terpadu ya. Nah, kemudian ada lagi asas kekeluargaan, dan yang terakhir itu ada asas, saya lupa yang terakhir apa ya? Asas tadi asas sudah asas pengawas ke dalam, asas pengawas keluar, asas kekeluargaan sudah cukup. Pasti. Enggak, ada satu lagi. Apa itu? Yang mendasari dari keamanan nasional sendiri. Oh, ada asas keamanan dan kesejahteraan. Ya, gitu. Dari yang aku pelajari di Bangkosora, selain daripada asas-asas 4 asas tentang ketahanan nasional, kalau nggak salah tuh ada juga unsur ketahanan nasional yang disebut sebagai Astagatra atau Astagrata, saya kurang tahu. Nah, itu maksudnya apa tuh? Nah, Astagatra ini meliputi dibagi lagi menjadi 2, yakni Trigatra. Trigatra ini meliputi letak dan kedudukan geografis. Oh, dari bangsa itu. Ya. Yang kedua ada keadaan dan kekayaan alam. Gatra kekayaan dan keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga dan terakhir, nanti ada juga ada mungkin bagiannya ini belum jawab. Yang bagian terakhir tuh gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Wabil khusus ini untuk SDM, sumber daya manusia. Oh gitu. Baik. Lalu lanjut. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Hikam tadi, yaitu Trigatra. Kemudian ada yang kedua itu Pancagatra. Pancagatra itu berhubungan dengan gatra politik, gatra sosial budaya, kemudian gatra ekonomi, kemudian gatra pertahanan dan keamanan. Jadi kayak Pancasila ya, kalau Panca kan 5 gitu kan. Ini maksudnya Pancagatra gitu kan, itu 5 juga. Tapi kira-kira ketahanan nasional Indonesia itu sendiri tuh nampak nggak sih dalam kehidupan kita sehari, kayak dia terselip gitu dalam mungkin penegakan hukum atau pendidikan karakter atau pendidikan, dan juga sistem keamanan lingkungan itu termasuk dari ketahanan nasional Indonesia bukan? Benar, semua itu adalah penerapan ketahanan nasional yang sudah dijalankan sehari-hari seperti itu. Sudah terjalankan. Ketemu ada singgung ini kan kayak presiden sekarang ini, kayak sekarang kan Prabowo kan dia mantan, dia sekarang kan menteri pertahanan yang naik kayak mau jadi calon presiden. Jadi kalau misalnya dia kalau naik ke presiden itu kira-kira pertahanan Indonesia itu seperti apa nanti? Tapi waktu Prabowo jadi menteri pertahanan, aku kurang tertarik sama politik. Jadi waktu Prabowo jadi menteri pertahanan itu ada masalah sama ketahanan bangsa kita nggak? Jawab. Ada. Mau bilang contohnya tuh kalau dibilang mau bilang contohnya atau yang saya pernah lihat ya, untuk meningkatkan ketahanan nasional, Prabowo itu bekerja sama. Beliau ini kan mantan prajurit juga, mantan prajurit di instansi TNI. Beliau juga kemarin pada tahun 2022 atau kurang lebih begitu ya, itu beliau memesan atau bekerja sama antar negara memilih atau membeli beberapa alat alutsista militer itu yang cukup banyak. Mobil khusus ini untuk memperkuat area tempur udara. Ini untuk bertujuan untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia di bagian udara, yaitu pesawat tempur. Itu bagus. Kalau yang buruk? Ya. Kalau yang buruk ada nggak? Waktu Prabowo jadi menteri pertahanan. Untuk yang mana nih? Ya yang buruk waktu dia menjabat jadi menteri pertahanan tuh ada nggak sih kayak keputusan dia sebagai menteri pertahanan yang akibatnya itu agak kurang baik untuk negara kita? Kalau untuk itu mungkin terdapat 2 pandangan dari masyarakat. Yang pertama itu karena masyarakat melihat Menhan ini mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli alutsista. Oh iya benar. Berarti belinya bukan pakai duit tapi pakai duit dari APBN. Iya betul. Jadi seperti yang tahu Indonesia ini sekarang ini tidak dalam zona perang, masih
dalam aman-aman saja. saja. Jadi Gak usah banyak tingkah lah. tidak gitu. usah ya masyarakat berpikir bahwa untuk apa bagi alutsista banyak-banyak toh negara kita aman-aman saja gitu. Jadi banyak masyarakat menganggap bahwa pengeluaran itu sia-sia saja seperti Iya. itu. Karena senjata itu kalau yang saya tahu ya, kalau salah koreksi. Senjata yang saya tahu itu kalau kayak dibiarin aja gitu, ntar dia lama-lama berkarat semacamnya. Jadi harus emang kayak iya harus dipakai gitu. Sama kan kayak alat elektronik. Kalau misalnya kayak kita TV nih, kayak kita udah nyolok tapi sama kita nggak ditonton nggak nyalain, terus ntar lama-lama dia rusak. Iya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kan pandangan masyarakat nih bahwa itu kayak merugikan aja gitu, menghabiskan APBN untuk sesuatu yang tentunya belum ada gitu. Maksudnya sekarang ini kan lagi damai-damai aja gitu kan. Nah tapi ada nggak sih dari Menteri Keuangan, dari Ibu Sri Mulyani ya, tentang pendapat beliau tentang penghabisan untuk biaya senapan segala macam? Pernah baca soal itu atau ada nggak soal itu? Kalau perspektif saya, kalau bilang sia-sia itu tidak ya. Ini juga untuk kepentingan negara untuk menjaga ketahanan NKRI. Kalau mau bilang uang itu kan dari masyarakat juga banyak diberikan untuk pembelian alutsista untuk keamanan negara Republik Indonesia. Kalau bilang sia-sia tidak, itu juga demi keamanan negara ini juga begitu. Jadi kita harus positif thinking aja ke depan bahwa ya siapa tahu tiba-tiba besok buang. Jadi intinya Semoga tidak. Semoga tidak. Tapi mungkin ini gak melenceng ya dari ketahanan nasional. Tapi yang saya agak kepoin, kira-kira waktu Indonesia tuh pihak siapa sih, Rusia atau Ukraina? Atau dia terlalu kenal aja? kalau untuk itu sendiri Indonesia berpihak netral, tidak ke satu sisi Rusia dan Ukraina. Indonesia itu berperan sebagai penengah. Oh gitu. Berarti hubungan Indonesia sama negara-negara luar tuh aman-aman aja ya? Ya, aman-aman. Oke. Dan bahkan tentara Indonesia juga itu ada yang masuk dalam PBB, itu perdamaian tentang mereka juga. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya gitu. Oke, kita balik lagi ke yang tadi tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia itu kan ketahanan nasional satu bangsa ya. Itu dipengaruhi oleh identitas dan karakter dari generasi muda. Iya. Jadi contoh kayak kalau generasi mudanya kayak lembek-lembek, lengkok kanan lengkok kiri gitu kan, yang suka gitu kan. Ada pasti di kelas kita. Semoga enggak. Enggak ada. Enggak ada. Oh yang ini. Oke kita lanjut. Kalau misalnya generasi mudanya itu atau karakter generasi mudanya itu lemah, apakah dia akan berpengaruh ke ketahanan nasional Indonesia atau bagaimana? Ya, itu juga. Jadi gini, kita tuh sebagai seorang yang belajar dari seorang yang terpelajar, maka kita harus membutuhkan karakter yang kuat, mental yang kuat untuk masa depan nantinya. Gunanya untuk semoga kita tuh turut serta untuk melakukan atau mengerjakan suatu kegiatan yang bersifat sistem ketahanan nasional. Oh begitu. Baik. Kayaknya cukup sampai sini saja ya pembahasan tentang ketahanan nasional. Mungkin lain kali tim tutu bisa bawa yang lain. Oke, kali ini kita pamit. Terima kasih sudah menyaksikan. Dari tim tutu kita pamit undur diri. Saya Alia. Saya Rehan. Saya Ikam. Ya, yang paling di kelas. Bye bye.